Selamat pagi atau selamat malam mungkin di LA. Selamat pagi kepada Bante yang Bante Damasubo Mahatera yang kami hormati, dan juga kepada teman-teman pemirsa yang lain yang ada yang sebagai pendengar Dhamma Talk dari Bante ini. Memang seperti Bante sampaikan dari tema tadi, bahwa kekecewaan itu sebenarnya adalah hal-hal yang biasa terjadi di alam, artinya secara praktis. Tetapi kekecewaan ataupun galau itu, walaupun kita katakan, oh ini bisa berlalu, tapi mungkin saja orang disebabkan karena hal tidak puas, karena apa yang diinginkannya tidak tercapai, atau mungkin sesuatu yang tidak berkenan, sehingga akhirnya dia kecewa atau galau. Nah, dalam hal ini memang Bante sudah panjang lebar menceritakan mengenai kegalauan, kecewaan tadi, dan juga sebagai cerita raja tadi saya sangat berkenan sekali mendengarnya. Tapi saya kira ini menyangkut masalah penyebab dan akibat, jadi hukum patija sama pada. Memang kalau kita mengatakan gini mudah sekali, tapi kita melaksanakan untuk mengelola mengelola supaya kecewa kita menurun atau manajemen stres itu susah sekali. Nah, dalam pertanyaan saya, bagaimana cara mengelola kecewa atau galau tadi setidaknya meminimalisir supaya hidup kita tenang dan produktif. Karena ini merupakan esensi kehidupan kekinian. Nah, apalagi pada kondisi sekarang dalam COVID ini dan new normal juga, ini banyak menyebabkan kecemasan, stres, galau, dan kecewaan sebagai penduduk yang ada di dunia. Jadi secara budi saya mohon Bante mungkin dengan contoh-contoh yang konkret bisa mendamaikan atau menyebabkan suasana menjadi lebih terinspirasi, sehingga kreativitas kita untuk mengelola hal-hal yang efektif, yang produktif menjadi lebih berkembang. Terima kasih Bante Anumodana. Ya, baik. Itu kan hubungannya dengan menyelesaikan masalah. Karena itulah bedanya orang bersekolah tidak bersekolah. Karena sekolah itu kan latihan keterampilan berpikir dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Karena itu seseorang semakin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan semakin terampil dalam menghadapi, mengelola, menyelesaikan masalah. Orang semakin terpelajar, itu dia berbasis debating, artinya membaca situasi. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan dan keterampilan secara intelektual, biasanya berbasis fighting. Nah, itulah. Jadi, kembali lagi, orang-orang yang mempunyai keterampilan itulah stratanya akan beberapa digit lebih tinggi daripada orang yang tidak punya keterampilan. Karena yang bisa untuk hidup itu bukan kepintaran, tetapi keterampilan. Nah, karena ini wilayah batiniah, yang kita bahas adalah kekecewaan. Orang-orang yang bisa mengatasi kekecewaan itu, kalau batiniahnya juga terampil mengelola masalah. Sehingga kalaupun kecewa, mungkin tidak terlalu lama. Jatuh itu biasa, tapi jangan lupa, begitu jatuh harus bangun. Jangan kemudian jatuh lalu bergulung-gulung dan cengeng. Ingat ketika dulu kita belajar sepeda pancal, sepeda gayung. Saya waktu kecil juga belajar naik sepeda pancal. Itu pada awal-awal boro-boro kita bisa naik sepeda. Nuntun saja sudah sempoyongan. Kadang-kadang ambruk. Begitu mulai mengayuh, juga ambruk. Tapi ingat, jatuh satu kali, bangunnya dua kali. Dan saking begitu berlatih, terus-menerus, menjadi begitu terampil. Coba kalau kita lihat sirkus, lihat akrobatik, orang memainkan sepeda
dengan begitu atraktif, dengan segala gaya, kok bisa? Dari mana itu? Dari keterampilannya sehari-hari. Nah, orang biasanya semua pengen yang instan, cari jawaban sana-sini, cari orang pinter, simpen jimat, pergi-pergi ke tempat keramat, tidur di tempat-tempat kubur. Dan begitu, nggak biasa kita melatih diri kita sendiri. Nah, karena itu, kalau orang punya banyak keterampilan, dia akan mempunyai posisi beberapa digit lebih tinggi daripada yang tidak punya keterampilan. Nah, selama ini kita kan digiring kepada bahasa tekstual. Sekolah saja. Kemarin Pak Menteri Pendidikan juga mengatakan, dulu kita sekolah itu ukurannya adalah name, IP, siapa lagi yang satu lagi itu. Nah, begitu sekarang ini tidak bisa ujian secara tatap muka, harus jarak jauh. Orang pada galau nanti kalau tidak dapat nilai bagaimana. Nah, ternyata yang bisa untuk hidup kan bukan angka, tapi keterampilan. Nah, karena itu ada istilah. Ahli ekonomi suruh dagang bangkrut. Orang tua-tua dulu tidak sekolah ekonomi tinggi-tinggi, tapi bisa mengelola usahanya sampai menjadi besar karena dia keterampilan. Nah, begitulah juga kekecewaan iman. Selain kita punya tekstual, kita harus mengenal yang namanya kontekstual. Yang ketiga adalah situasional. Sekali lagi tadi Prof. Ratna menyangkut, ini kan zaman pandemik yang apa-apa yang terjadi tidak pernah dirasakan, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah ditemukan sebelumnya. Semua mendadak berhenti jegrek. Banyak orang yang tidak siap. Tetapi kalau kita berpikir pelan-pelan ada hikmahnya. Coba kalau tidak ada hikmah, kita tidak ketemu di Zoom seperti sekarang ini. Gara-gara pada di rumah, lalu muncul Zoom. Berapa kali kita ketemu di layar ini dengan Prof. Ratna. Prof. Ratna di Samarinda, saya di Bone, coba. Itu Bu Meta di Amerika, Jaya, itu juga orang Samarinda, itu anaknya Om Kim Leng itu. Hanya Om Sugata. Yang sekarang di Amerika bisa ketemu. Mungkin kalau Jaya ingat waktu kecil, dulu rumahnya yang di pinggir sungai itu sudah nggak ada lagi rumah itu. Sudah digusur menjadi taman kota. Itu. Nah, coba. Ini semua ada hikmahnya. Saya yang tidak mengerti sama sekali. Buta IT artinya gagap teknologi dan gugup mengetik teknologi. Sekarang akhirnya mau nggak mau diajak mengenal dan akhirnya juga bisa, meskipun tidak bisa sendiri, butuh Ferdi, butuh Jaya, butuh yang lain. Ini semua ada hikmahnya. Nah, jadi memang tidak bisa secara tiba-tiba, itu melalui starting, processing, kemudian ending. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Yang penting adalah keterampilan yang harus ditingkatkan. Kalau terampil artinya ahli, begitu ahli kita siap setiap saat. Pemain badminton bisa begitu terampil, kok lari, terbang kemana saja, bisa menangkap. Itu karena keterampilannya. Juara badminton itu latihannya berlama-lama itu. Nah, kita berpikir juga begitu, bekerja juga begitu, berkarya juga, termasuk mengatasi kekecewaan juga begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahannya, Bante. Dengan itu pertanyaan terakhir. Dengan begitu kita akan mengakhiri sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali lagi, Bante, atas jawabannya yang sangat jelas bagi kita semua. Sungguh sangat bermanfaat. Saya cuma mau kasih pesan saja. Ada satu pertanyaan dari Gita, tapi sepertinya pertanyaan itu hampir sama dengan dari Cianita ya, Fitria tadi, soal konflik di kantor. Jadi kita tidak tanyakan lagi. Terima kasih ya Gita. Dengan ini Bante, mari kita teruskan dengan Patidana, Bante. Baik, nanti sudah ditutup ini, sudah di-close Zoom kita, saya undang untuk makan siang. Di bawah ini kan
Biara ini Boleh, dua lantai, Bante. dua lantai. Nah ini matematik makan jadi di bawah. Kita di Nggak usah sini, khawatir. Tiap ya. hari minimal 40 item. Sering sampai 50, lebih 50 gitu. Kalau enggak bisa lihat nanti, kalau namanya nanti di zoom saja, nanti di zoom. Nggak apa-apa, kita makan malam. Jadi Indomie pun terasa nikmat, Bante. Ya, karena sebetulnya yang makan mulutnya, yang penuh perutnya, yang kenyang pikirannya, gitu kan? Jadi Betul kalaupun makan sekali. banyak, kalau pikiran tidak pernah puas, itu enggak ada kenyangnya. Ketika masih susah, pengennya makan apa? Begitu sudah mulai mampu, makan di mana? Begitu sudah berlebihan, kalau pikiran tidak pernah puas, besok makan siapa? Kan begitu tuh. Jadi makan di mana, makan apa, makan siapa. Ya. Baik, untuk mengakhiri serangkaian kerja bakti pada malam ini di sini, di KE maksud saya, dan pagi hari sampai dengan siang hari di Indonesia, baik yang di Jakarta, di Samarinda, bagi di Bekasi, atau di bagian lain, saya sendiri di Sulawesi Selatan. Kumpulan kebajikan yang kita sudah lakukan, mari kita bagi. Semoga mereka turut berbahagia. Mari kita bersikap menjadi. Kata wariwaha pura paripurin disakarang ewang ewa itu ginang betang nangu pangkapati icitang batitang tumhang kipang ewa sami cetu sampai purin lusan kata cando panaraso yata menijoti raso yata sapitio iwa cando saparuko winasatu mati bawat wandarayo sukiti kayu ko hawa Abiwadana silisani canggut apaca yimit sataru dhamawadan dikayu sukang lang ayudo baladu diro wanado pati panado sukang sadata medawi sukang suadika janti ayung katwang balang wanang sukang sabati panado dikaya sawahoti yata yatu papa jati ti ya dewata sandi wihara wazini tupe gare putih gare tahing tahing pa dhammadanina bawantu pucita soting narombeda wihara mandale teraja majana wataja wikawu saramika dhamma-pati upasakang gammaja desani gammaja isyara sampana buta sukita bawantu te jala pujaye beja anda sambawang samsida jaja acawu kopatikang Nianikang damawarang patitate sapetu duka sakarun dusan kayang tapi cirang santang kamu dama darang tapi kala sanggu undu sama doa ataya cahitaya cak ambira pandusa kamu sapetu dama carino puding samba puneama rame Arya pawetite awatu sabda menggalang rakan dusa badewantang Sabah Buddhani Bhavina, Sabah Dhammani Bhavina, Sabah Sanghani Bhavina, Sada Sopi Bhavantu Te. Sadu, sadu, sadu.